oleh guru kita Ustadz Bima Abu Khair hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan tema yang akan beliau sampaikan adalah berkaitan tentang fikih puasa sunnah. Kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat menyimak kajian yang akan beliau sampaikan. Semoga menambah kebaikan, ilmu yang bermanfaat serta keberkahan untuk kita semuanya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asyrafa alaina bil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan bulan Syawal, yang artinya harusnya suasana Ramadan kemarin masih sangat terasa di dalam hati dan juga pikiran kita. Dan hal yang paling penting adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, biasanya di akhir buka puasa kita, ya, biasanya di akhir buka puasa kita di bulan suci Ramadan, kita mengucapkan di dalam hati alhamdulillah. Biasanya gitu, ya. Kalau bapak ibu nggak tahu, pokoknya kalau sudah akhir buka puasa Ramadan, berarti besoknya udah Lebaran, itu kita biasanya berucap alhamdulillah. Apa yang di pikiran kita kalau kita ngomong alhamdulillah, itu yang di pikiran kita apa? Udah nggak puasa lagi, gitu ya. Rata-rata kita makasih. Mau kita jujur ini ya. Pokoknya kalau kita udah ngomong pagi
buka puasa terakhir alhamdulillah, pasti pikiran kita itu rata-rata lah apa? Udah nggak puasa lagi. Padahal puasa tidak berhenti di bulan suci Ramadan. Makanya saya sering ngomong sama istri itu ketika seneng, orang-orang seneng buka puasa terakhir itu, saya ngomong sama istri, kok orang-orang pada seneng gitu, artinya kayak orang yang terlepas dari penjara, kayak orang yang terlepas dari, ya kalau alhamdulillahnya sudah menyelesaikan Ramadan ya bagus gitu ya. Artinya itu bagian dari rasa syukur atas ibadah yang sudah dilaksanakan. Tapi banyak di antara kita alhamdulillahnya ini adalah selesai kewajiban apa? Kewajiban puasa, dan udah nggak ada kewajiban puasa lagi. Makanya harusnya ya biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja itu puasa di luar Ramadan tetap ada, baca Quran di luar Ramadan tetap ada, ya, sholat malam di luar Ramadan tetap ada. Ini yang harus yang harus diyakini di dalam hati kita. Makanya saya berharap ketika tubuh kita ini sudah dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa 1 bulan penuh, artinya terlatih sudah kita ini. Jangan sampai latihan kita ini kemudian kita lepaskan, kemudian membiasakan tubuh kita untuk tidak puasa lagi. Ya, makanya harus belajar tentang fikih puasa sunnah agar kita bisa melaksanakannya di bulan Syawal dan juga bulan-bulan yang lain. Ya, makanya ingat-ingat pokoknya kalau terakhir buka puasa kok alhamdulillahnya gara-gara terlepas dari puasa, itu salah ya, karena puasanya masih ada. Nah, saya punya pengalaman. Ini pengalaman saya punya pengalaman. Ketika dulu saya pesantren, saya termasuk santri yang jarang puasa. Ini saya jujur aja ini sama bapak ini. Makanya tubuh saya kayak gini, kelihatan lah ya, kelihatan. Jadi saya dulu di pesantren itu jarang berpuasa. Yang pertama karena memang guru kami dulu menyarankan daripada kamu puasa kemudian kamu malas sekolah gitu kan, lebih baik kamu tetap nggak puasa tapi kamu tetap semangat belajar. Nah begini Bapak Ibu, kebiasaan itu Pak ternyata terbawa sampai saya lulus pesantren. Nih saya cerita, ini saya pengalaman pribadi saya tentang puasa sunnah. Ya, jadi kebiasaan itu akhirnya terbawa sampai saya keluar di pesantren. Bapak Ibu, saya hafal hadis-hadis tentang puasa sunnah, saya hafal karena saya santri. Saya tahu fadail, keutamaan puasa sunnah, saya tahu. Tapi saya tidak melaksanakan puasa sunnah itu gara-gara ketika saya di pesantren jarang puasa sunnah, dan itu terbawa ketika saya lulus dari pesantren. Tapi ada satu titik yang membawa saya pada akhirnya di posisi di mana saya tidak pernah lagi meninggalkan puasa sunnah Senin Kamis. Jadi ada perubahan nih. Dari mulai nggak pernah puasa, mungkin Bapak yang masih mengalami fase itu ya kan, sampai tua mungkin masih mengalami fase itu. Tapi saya ada titik Bapak Ibu, itu di mana saya berubah tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, di posisi di mana saya selalu melaksanakan puasa Senin Kamis
Bahkan kalau saya tidak puasa di Senin dan Kamis itu merasa bersalah. Nah, ini yang mau saya bagi sebenarnya. Ya. Karena kalau kita belajar hadisnya, kita belajar fadhailnya, mungkin kita belajar hikmahnya, mungkin kita belajar riwayat-riwayat tentang puasa sunnah, semua orang tahu bahwa orang puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah selesai belum Bapak Ibu puasa Syawalnya? Sudah selesai belum? Ada yang belum, ada yang sudah, bahkan ada yang belum mulai. Ada yang belum mulai ya. Tapi yang duduk di majelis ini saya semua tahu puasa 6 hari di bulan Syawal kasiyamid dahri. Seperti puasa sepanjang tahun. Kita tahu. Man shoma Ramadan, orang yang puasa Ramadan, summa atbahu sittan min Syawal. Apalagi saya ustadz, saya hafal dalilnya itu ya. Kemudian kita mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Maka orang tersebut seperti puasa dihitung sepanjang tahun. Tetapi kenapa faktanya di masyarakat kita, ya kita sendirilah, nggak usah ngomongin orang, masih belum terbuka hati kita untuk melaksanakan puasa sunnah itu. Ya, dan itu yang saya rasakan selama bertahun-tahun saya di pesantren. Bahkan saya lulus dari pesantren itu, saya kuliah itu masih terbawa. Tapi ada satu titik Bapak Ibu yang membawa saya pada akhirnya berubah menjadi orang yang kalau nggak puasa Senin Kemis itu ada yang kurang. Ya, kalau nggak puasa tanggal 10 ya di bulan Muharram ada yang kurang. Kalau nggak puasa Arafah tanggal 9 di bulan Zulhijjah ada yang kurang. Apa yang membawa perubahan itu? Titiknya itu, titik perubahannya itu ada di mana? Ternyata saya mengingat perubahan yang terjadi pada diri saya itu dimulai dari ketika saya mengerti tentang al-asrar fil ibadah. Saya ulangi ya Pak ya. Ya, karena Bapak Ibu kalau tahu ini mungkin akan mengalami hal yang saya alami. Jadi ketika kita beribadah itu ternyata harus ada motivasinya Bapak Ibu. Ya, ada motivasinya. Kita mengerti kenapa kita melakukan hal itu kita paham. Karena kalau kita melakukan hal itu tapi tidak memahami hal itu, maka akan susah bagi kita. Sebanyak apapun pemahaman yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Ya, dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah itu disebut dengan Ma'rifatul Asrar. Kita mengerti kenapa perintah itu ada. Ya, ketika kita memahami asrar ini, kita akan mau melaksanakan ibadah, ya, walaupun mungkin kita tadi sebelumnya sudah tahu tentang fadhail-fadhailnya, tetapi tetap terlewat. Nah, apa asrar dari puasa sunnah? Jadi ada hal yang pertama, Bapak Ibu, ada kekurangan sebenarnya di dalam faraid, di dalam ibadah fardu kita yang harus kita tambal dalam ibadah sunnah. Saya ulangi Pak. Saya ulangi, ini termasuk asrornya. Kita tahu bahwa ibadah fardu yang kita lakukan itu penuh dengan kekurangan, sehingga kita harus tambal kekurangan itu dengan puasa, dengan sesuatu yang sunnah. Contoh kita sholat subuh tadi, kita sholat subuh. Ada enggak kekurangan kita dalam sholat subuh tadi Bapak? Kekurangan kita dalam sholat subuh tadi ada enggak? Ada. Apa kekurangannya? Ada jeda 5 menit kayaknya saya ngelamun. Keingetan apa? Keingetan nastar di rumah belum habis umpama ya.
Ini kan kekurangan Bapak Ibu. Atau ada rasa apa di dalam hati tidak khusyuk, ada rasa di dalam hati tidak iqbal, tidak benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangan ini harus dijabrun, harus ditambal dengan ibadah apa? Ibadah sunnah. Makanya ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Subuh nggak ada ba'diyahnya ya, tetapi nanti ada sholat duha. Yang fungsi dari sholat sunnah, yang fungsi dari puasa sunnah, yang fungsi dari ibadah-ibadah sunnah, ini adalah jabron untuk menambal kekurangan kita pada ibadah fardu yang tidak maksimal. Makanya kalau Bapak perhatikan, setiap ada ibadah fardu pasti ada versi sunnahnya. Contoh, sholat, ada sholat wajib, ada sholat apa? Sunnah. Zakat, ada zakat yang wajib, ada sunnahnya. Sunnahnya apa Pak zakat Pak? Sedekah, ya kan? Kemudian ada haji, ditambal kekurangan haji dengan ibadah apa? Ibadah umroh seumpama. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah ternyata fungsi dari sunnah, ibadah-ibadah sunnah ini adalah jabron, menambal dari kekurangan kita pada ibadah yang wajib. Dan itu ada hadisnya. Saya bacakan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah seorang hamba adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna maka ditulis baginya pahala sempurna. Tapi siapa di sini yang salat kita sempurna? Kadang subuh kesiangan, ya. Kadang zuhur juga kelewat, ya. Kadang asar mungkin kesorean, ya. Belum nanti kekurangan-kekurangan pada kekhusyuan dan juga yang lain. Makanya terusnya wa illam yakun atammaha. Tapi kalau sholatnya ini enggak sempurna, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, unzuru hal tajidu li abdi min tatawwu'in. Lihatlah di buku catatan amal hambaku ini, apakah ada salat sunnah yang dia lakukan. Fatukammiluna biha faridatahu. Maka mereka dengan sunnahnya ini akan menyempurnakan ibadah fardunya. Lihat ayatnya, summa zakatu kadzalik. Begitu juga dengan zakatnya. Artinya Bapak, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, ibadah-ibadah yang wajib ini, kalau ditemukan di dalam ibadah wajib ini kekurangan, maka akan ditambal, dicarikan tambalnya pada ibadah apa? Ibadah sunnah. Ya. Nah, ini namanya motif, ini namanya alasan. Jadi kalau kita tahu alasan kita harus melakukan sesuatu, kita akan semangat melakukan sesuatu itu. Ya. Sama kayak saya pernah ditanya seorang dokter, ada dokter nanya kepada saya, Ustadz, saya ini dokter, kata dia, punya pengalaman menghafal Al-Quran, kata dia. Ya, pengalaman menghafal Quran saya adalah ketika saya mulai menghafalkan awal surat Al-Kahfi, ya, 10 ayat apa? Pertama di dalam surat apa? Al-Kahfi, itu cepat saya, Ustaz. Tapi begitu saya memulai 10 ayat yang pertama di dalam surat Ali Imran, atau 10 ayat yang pertama di dalam surat An-Nisa, itu kok saya mengalami apa? Kesulitan. Tidak seperti ketika saya menghafal 10 ayat yang pertama di awal surat apa? Al-Kahfi. Ada yang tahu nggak Pak alasannya apa?
Kenapa lebih sulit menghafal 10 ayat pertama di dalam surat Ali Imran daripada 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi? Kenapa? Karena kalau kita menghafal 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi, itu motifnya jelas. Apa motifnya? Kita dijamin terhindar dari fitnah apa? Fitnah Dajjal. Jadi kita punya semangat, punya spirit untuk melakukan itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Lihat, ada motifnya, ada alasannya. Kata Rasulullah, fihi wulidtu, karena aku dilahirkan di hari Senin. Nah, ini ibadah. Makanya kalau Bapak Ibu pengen mampu melaksanakan suatu ibadah, cari dulu kenapa kita harus melakukan ibadah itu. Alasannya apa kita harus melakukan ibadah itu? Ya, ini yang menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan ibadah itu. Makanya ketika saya jelaskan ke dokter yang hafalin Quran tadi, saya katakan, dokter tahu kan kalau orang yang hafal 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi akan dijaga dari fitnah Dajjal. Tahu Ustaz, makanya dokter semangat untuk menghafalkannya. Tapi begitu di surat Ali Imran, ya kan, tidak ada motif seperti itu. Maka ya tadi, spiritnya, semangatnya menjadi berbeda. Makanya saya pengen, ayo dicari, coba Bapak Ibu digali. Kenapa sih kita harus puasa apa? Puasa sunnah. Di antaranya tadi, karena puasa sunnah itu adalah jabron, menambal, ya, dari ibadah puasa wajib yang mungkin tidak sempurna untuk kita lakukan. Ini alasan yang pertama, dan itulah menjadi motif saya. Pada akhirnya saya bisa istiqomah lah, alhamdulillah saya bisa katakan istiqomah di puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, ternyata goalnya ibadah wajib dan sunnah itu berbeda. Ini Bapak Ibu harus tahu makosidnya, tujuannya. Ya, jadi kalau orang main bola, itu kan goalnya adalah memasukkan bola ini ke kandang lawannya. Bapak Ibu, ibadah wajib dengan sunnah itu goalnya berbeda. Ya, apa goal perbedaannya? Perhatikan ini. Ibadah wajib itu adalah fungsinya, goalnya adalah al-ibtiad aninar. Kita ingin diselamatkan dari siksa siksa neraka. Rata-rata orang melakukan kewajiban karena takut takut disiksa. Sudah percaya deh. Ya, antum mau jujur atau nggak mau jujur. Andai, bukan ini andai saja ya. Andai puasa Ramadan yang sebulan penuh itu nggak wajib. Saya tanya ke antum, kira-kira antum puasa nggak, Pak? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau ngaku alhamdulillah. Enggak, kita nggak akan puasa. Kenapa Bapak memaksakan diri untuk puasa Ramadan? Karena Bapak takut dengan ancaman Allah. Karena itu wajib. Ya, makanya goalnya puasa yang wajib itu adalah al-ibtiad aninar. Kita ingin dijauhkan dari neraka, kita ingin dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi habis lihat komik neraka itu yang dulu itu, wah siksanya ini siksanya ini gitu ya, yang dalilnya nggak ada itu ya, tapi itu agak serem juga itu komik itu ya. Nggak tahu anak-anak sekarang tahu itu apa enggak ya. Dulu saya waktu kecil ada itu ya, gambar-gambar siksanya ini, ada yang setrika terbang lah ya kan, ada yang ditusuk pakai pakai besi ya, dari mulai pantatnya sampai ke depan dan seterusnya. Itu agak ngeri juga ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak, ibadah wajib itu rata-rata di antara kita goalnya adalah al-ibtiad aninar. Kita nggak pengen disiksa. Ya,
Bahkan kalau sholat subuh ini di pagi hari ini kan ada ibadah wajib sholat subuh. Kalau seumpama sholat subuh ini nggak wajib, Bapak kira-kira pagi-pagi mau nggak berangkat ke masjid? Berat Pak akhirnya, kayaknya berat gitu. Nah, berbeda dengan ibadah sunnah. Lihat nih, ya. Ibadah sunnah itu motifnya bukan al-ibtiad anin nar, karena nggak ada urusannya sama neraka ibadah sunnah itu. Bapak mau puasa Senin Kamis, tidak puasa Senin Kamis, nggak ada ancaman nerakanya, nggak ada. Ya, nah sekarang apa Pak? Motifnya, goalnya dari ibadah sunnah, shaumut tatawwu, puasa sunnah, apa? Goalnya apa? Goalnya atau tujuan dari apa? Puasa sunnah ini adalah hubbullah, kita murni mencari cintanya Allah. Percaya Bapak kalau melaksanakan ibadah apa? Ibadah sunnah, maka goalnya, ya, goalnya, tujuannya tidak ada lain kecuali Bapak pingin mendapatkan apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak ada motif takut neraka. Karena nggak ada ancaman neraka di situ. Ya. Makanya wa ma taqarraba alayya 'abdun min nawafil. Dan tidaklah seseorang itu, seorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cinta dengan hambaku ini. Ini dalam hadis qudsi. Berarti motif dari ibadah sunnah itu adalah tolabul mahabbah. Kita murni Pak, kita murni, gak ada motif lain. Kita murni mencari apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak seorang suami yang wajib itu kan ngasih makan, ngasih nafkah, ya, kepada istrinya, wajib. Ya. Ini uang belanja, ini uang anak sekolah, ini uang buat bayar listrik, ini uang untuk bayar air, ya. Ternyata ketika kita lihat pada motif kita memberikan nafkah, itu biasanya adalah isqatul wajib, menggugurkan kewajiban. Seorang suami yang melakukan itu. Tapi seorang suami yang membawa istri dan anaknya jalan-jalan ke pasar, ya kan, hanya untuk beli makanan-makanan di pinggir jalan, yang sebenarnya seorang suami tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Ya, apa motifnya seorang suami yang mengajak keluarganya jalan-jalan padahal dia nggak punya kewajiban untuk melakukan itu semuanya? Dia hanya ingin menyenangkan hati apa? Istri dan juga anaknya. Maka ibadah sunnah itu tidak ada motif kecuali apa? Insya'u mahabbatillah. Kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik balik. Makanya setelah saya paham ini, orang kalau masih pada derajat puasa kok Ramadan doang, ini berarti orang ini tingkatannya masih takut apa? Takut neraka. Serius nih. Tapi kalau antum sudah pada level tidak disuruh puasa, tetap puasa, tidak diwajibkan puasa, mohon maaf ya, tetap puasa, maka antum sudah pada level di mana ibadah antum adalah li talabi mahabbatillah, ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasalah sunnah. Bapak akan merasakan itu semuanya karena nggak ada paksaan, ya. Sama kayak mahasiswa. Mahasiswa itu yang paling dekat dengan dosen adalah bukan mahasiswa yang hanya melakukan kewajibannya saja. Ya. Mahasiswa yang dekat dengan dosen, saya ulangi, adalah mahasiswa yang bukan hanya melakukan kewajibannya saja. Kewajiban mahasiswa masuk tepat waktu, mengikuti ujian, ya, mendapatkan nilai minimal di ujian itu.
Tapi mahasiswa yang dekat dengan dosennya adalah yang terkadang dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dia lakukan, tapi tetap dia lakukan. Ikut bantu dosen ngabsen anak-anak, ya kan? Kadang ikut bantuin bawain buku dosen ke ruangannya dan seterusnya. Ya, makanya tidaklah seseorang melakukan sesuatu yang sunnah kecuali dia punya niat untuk tolabul mahabbah, ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu saya berubah, Bapak. Oh, ternyata puasa sunnah itu ininya beda, goalnya beda dengan puasa wajib. Nah, ini yang titik yang membawa saya ke dalam perubahan. Kenapa saya mulai dari tidak puasa sunnah walaupun mengerti dalilnya, masuk pada mau puasa sunnah. Bahkan saya sekarang Bapak Ibu di titik dimana kalau nggak puasa sunnah itu ada yang kurang rasanya. Kemudian cara puasa sunnah, nih yang penting. Ini saya akan jelaskan caranya kepada Bapak Ibu 5 menit, tapi Bapak langsung sempurna cara puasa sunnahnya. Yang pertama adalah puasa sunnah yang bersifat bulanan. Saya ulangi ya. Jadi ada puasa sunnah itu sifatnya apa? Bulanan. Ini kan Syawal nih Bapak Ibu. Jadi di Syawal itu ada puasa sunnah. Nanti Zulqa'dah, di Zulqa'dah itu ada apa? Puasa sunnah. Nanti di Zulhijjah, di Muharram, setiap bulan per bulan di dalam 12 bulan itu selain bulan Ramadan, kan Ramadan kan full wajib puasa, itu ada puasa sunnah. Nah, ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As yang meminta wasiat kepada Rasulullah SAW tentang puasa ini. Ya, apa permintaan dari sahabat ini? Dia pengen diajarin oleh Rasul tentang puasa sunnah. Ya, ternyata perintah Rasul, saran Rasul ini puasa sunnah ya, kepada Abdullah ibn Amr ibn As itu dalam 1 bulan itu berapa kali diperintahkan puasa sunnah Bapak Ibu? Dalam 1 bulan berapa kali? 3 kali. Ini kan gampang, ya. Jadi perintahnya 1 bulan itu 3 kali. Ya, tidak selalu di Ayyamul Bid. Ini kalau riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Tapi kalau riwayatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu di Ayyamul Bid. Ya, kalau riwayatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu jelas. Fasum, kata Rasulullah, puasalah sunnah di tanggal 13, 13, 14, 14, 15. Jadi 1 bulan jangan tinggal puasa sunnah berapa? 3 kali. Karena sebelum dulu datang kewajiban puasa Ramadan, itu inilah yang diwajibkan. Setiap bulan ada puasa berapa? 3 kali. Sebelum datang kewajiban puasa Ramadan tahun kedua Hijriah kalau tidak salah ya, itu dulu sudah ada syariat puasa, yaitu puasa wajibnya adalah sebulan berapa? 3 kali. Ya, makanya Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Amr bin As, puasalah dalam 1 bulan berapa? 3 kali. Kalau bisa tanggal berapa? 13, 14, 15 disempurnakan dengan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi Abdullah ibn Amr bin As ini seorang sahabat yang luar biasa. Ya Rasulullah, inni atiku fawqa dzalik. Ya Rasulullah, aku kuat lebih dari itu. Ya, ini kayaknya jamaah Masjid Al-Ihsan gak ada yang kayak beliau. Suruh puasa 3 hari, ngomongnya apa? Kurang. Aku kurang. Ya. Maka kalau Bapak Ibu kurang, Ustadz saya puasa dalam 1 bulan 3 kali, kurang,
makalah puasalah dalam 1 bulan 8 kali. Gampang. Kalau kamu kurang puasa dalam 1 bulan 3 kali, puasalah dalam 1 bulan berapa kali? 8 kali. Bapak Ibu, ngitung 8-nya dari mana? Senin dan Kamis. Senin Kamis itu berarti seminggu kita 2 kali. 2 kali 4 berapa? 8 kali. Itu caranya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, lebih utama mana Senin Kamis sebulan 8 kali dengan sebulan 3 kali? Bapak Ibu jawab, lebih utama mana? Lebih utama yang mana? Sebulan 8 kali Senin Kamis atau sebulan Ayyamul Bid saja? 13, 14, 15. Lebih utama yang mana? Agak susah nih jawabnya ya. Lebih utama mana? Lebih utama yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah enggak bosan kepada kita sampai kita apa? Kita bosan. Makanya ibadah itu harus ngukur, Pak. Ya, daripada Bapak Senin Kemis bolong-bolong, mending apa? Setiap Ayyamul Bid Bapak puasa. Jelas kan? Jadi Allah tidak akan bosan dengan ibadah kita sampai kita apa? Kita bosan. Makanya kenapa Abdullah bin Amr bin As itu dinasihatin sama Rasul, kamu cukup puasa 3 hari karena anak muda ini apa Bu? Gampang apa? Gampang bosan gitu. Maka dan Allah tidak bosan dengan kita sampai kita bosan. Maka saya pesan daripada Senin kamu Bapak puasa, Kemisnya enggak, kemudian Kemis puasa, Seninnya apa? Enggak, kemudian kadang Senin Kemis enggak puasa sama sekali, bolong-bolong seperti itu. Lebih baik diistiqomahkan setiap Ayyamul Bid. Ya. Ini nasihatnya Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Ternyata Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, inni atiku fawqa dzalik." Oh, ini keren banget nih orang ya. Aku bisa lebih daripada itu. Kata Rasulullah, "Fasum siyama Daud." Maka puasalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Berarti 1 bulan berapa kali? 15 kali. Dan Bapak ini milih. Ini 3 ini milih. Kalau sudah puasa Ayyamul Bid, ya Ayyamul Bid. Ya, merasa kurang berarti cukup Senin Kemis. Ayyamul Bidnya enggak apa-apa. Karena sudah tercover di Senin apa? Senin Kemis. Ya. Terus kalau sudah memilih yang paling utama yaitu puasanya Nabi Daud, ya sudah, nggak usah ngitung Senin Kemis, nggak usah ngitung apa? Ayyamul Bid. Sehari puasa, sehari enggak. Walaupun nabrak Ayyamul Bid, kalau itu waktunya nggak puasa ya nggak puasa. Walaupun itu nabrak di hari Senin, kalau waktunya puasa ya nggak puasa. Jelas ya? Jelas ya? Ini banyak orang nggak paham nih. Ini puasa bulanan kita. Pilihannya itu 3. Kalau kita nggak puasa 3 hari, ya puasalah Senin Kemis atau puasalah puasanya Nabi Daud. Jelas? Ternyata Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, inni atiku fawqa dzalik." Dia tetap ngomong, "Aku kuat di atas itu ya Rasulullah." La fadla, tidak ada keutamaan lagi di atasnya puasa Nabi Daud. Ya. Maka terjadilah perbedaan ulama bagaimana hukumnya orang yang puasa terus. Ya, puasa terus. Sepanjang hari apa? Puasa terus. Saya mencoba untuk mencari riwayatnya, ternyata tidak ada riwayatnya. Bahkan Rasul melarang orang yang puasa
setiap hari. Ya. Dan ada satu riwayat saya temukan dalam kitab Qasasul Anbiya dari Al-Imam Ibnu Katsir, itu beliau meriwayatkan hal itu pernah dilakukan oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Tapi apakah syariat itu sampai kepada kita umatnya Rasulullah atau tidak? Ini yang menjadi perbedaan ulama. Nah, selain puasa bulanan ini, kalau kita punya kekuatan, kemampuan, kita bisa ditambah pada puasa momentum. Puasa momentum, ingat Pak, puasa momentum ini puasa yang sifatnya momentum saja. 1, 6 hari di bulan Syawal. 2, tanggal 10 bulan Muharram. Jelas ya? Namanya puasa Asyura. Bisa ditambah tanggal 9-nya, atau bisa ditambah di tanggal 11-nya, atau bisa digabung tanggal 9, 10, 11. Pak, kalau ada puasa sunnah tanggal 10, bisa 9, 10, bisa 10, 11, bisa 10, 11, bisa 9, 10, 11. Bapak pilih yang mana, Pak? Milih yang mana? 10 saja ya. Selalu seperti itu kan, 10 saja ya. Sebenarnya itu. Ini puasa momentum. Kemudian ada puasa 9, tanggal 9 di bulan Arafah, di bulan Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Ya, ini menghapus dosa 2 tahun. Kalau puasa Asyura menghapus dosa selama 1 tahun. Ini namanya puasa momentum ya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah tadi, puasalah puasa bulanan, kemudian puasalah puasa momentum. Terakhir, ini yang terakhir saja, khusus untuk ibu-ibu ya, tidak boleh, dan termasuk puasa yang dilarang, puasa sunnah yang dilarang adalah tidak boleh seorang perempuan puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin dari dari suaminya. Kalau suami butuh izin nggak kalau mau puasa? Pak, kan kalau perempuan tidak boleh puasa sunnah kecuali dapat dapat izin dari suaminya. Kalau puasa wajib nggak usah izin, puasa qada nggak usah izin. Tapi kalau puasa sunnah harus harus izin. Kalau bapak-bapak harus izin apa enggak? Kalau saya Pak, saya akan melihat pertanyaan istri saya. Ya, istri saya kalau nanyanya begini, Mas, besok puasa enggak? Gitu. Itu maka besok akan saya jawab, besok saya puasa. Kalau pertanyaannya begini Pak, Mas, besok puasa lagi. Nah, ya, paham ya? Paham nggak Pak? Mas, besok puasa lagi. Apa jawaban kita? Enggak, saya enggak puasa besok. Karena ada hak yang harus ditunaikan. Ya, makanya saya akan melihat pertanyaan itu di malam hari. Ya, kalau dan istri saya polanya selalu sama. Kalau dia pengen sesuatu sama saya di esokan harinya, itu pasti nanyanya, Mas, besok puasa lagi. Berarti jawabannya apa? Enggak. Tapi kalau Mas besok puasa enggak? Nah, jawabannya apa? Puasa. Ya, jadi kita harus melihat melihat kondisi. Tapi khusus untuk perempuan tidak. Kalau perempuan mau puasa harus pakai izin izin suaminya. Khair, ada pertanyaan Bapak Ibu? Fadhal. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, semoga puasa ilmu tentang puasa sunnah ini cukup ya untuk menjadi bekal kita. Ya, jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, cari alasannya Pak. Cari alasan kenapa kita harus puasa puasa sunnah. Ya, cari asrornya. Kemudian yang kedua adalah tata cara puasa sunnah itu ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya momentum. Kalau bulanan opsinya ada 3. Kalau sudah milih yang paling ringan berarti 3 hari dalam 1 bulan,
medium pertengahan berarti 8 hari dalam 1 bulan. Yang afdol, yang paling tinggi adalah 15 kali dalam apa? Dalam 1 bulan. Kemudian kita bisa tambah di dalam puasa-puasa sunnah momentum, ya, momentum Muharram, momentum Zulhijjah, Arafah, ya, dan juga momentum Syawal, ya. Dan ini menjadi suatu puasa yang mempunyai keafdoliyah yang luar biasa. Fadal. Salam. Yang saya mau tanyakan, ketika kita sudah sahur dan puasa, kemudian diajak makan siang. Ya. Nah, karena saya ingat bahkan sholat pun salah satunya kan ketika adzan berkumandang tapi makanan sudah disiapkan, kan prioritas makan dulu. Iya. Antum tuh yang ringan-ringan kayak gini selalu inget ya kan? Iya. Nah, kadang kan sudah puasanya paling sedikit gitu kan, ayamul bid. Nah, pas datang ternyata ada diajak makan katanya. Iya. Batalkan kan. Apakah dibatalin gitu. makannya apakah dibatalin gitu? Puasanya apakah dibatalin? Nah, iya, yang kan puasanya sunnah terus diajak makan kan wajib ikut tadi. Iya, Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu saya kasih qawaid fiqhiyah. Perhatikan ya, kaidah fiqhiyah tadi. Sebenarnya saya mau jelaskan ketika saya menjelaskan perempuan itu nggak boleh puasa tanpa izin suaminya. Perhatikan ini. Idza ta'arada bainal wajib was sunnah, ketika sesuatu itu bertentangan antara wajib dan sunnah, maka kita dahulukan yang apa? Kita dahulukan yang wajib. Contoh, kita puasa Senin Kemis. Senin Kemis kita hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Pagi-pagi istri kita pengen. Bapak Ibu, pagi-pagi nih istri kita apa Pak? Pengen apa? Melayani istri hukumnya apa? Nafkah batin hukumnya apa? Kalau sanggup wajib. Berarti kalau kita pagi udah niat puasa kok pagi-paginya istri kita mau, batalin nggak puasanya? Dibatalin Pak puasanya. Karena wajib selalu didahulukan daripada yang sunnah. Bapak bertamu di rumah orang, Bapak sedang puasa Syawal. Puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Disediain air minum. Ini saya disediain air minum. Saya minum dulu ini, Masya Allah. Ini wajib nih ya, dihormati ini ya. Bismillah. Ya. Jujur Pak, tadi malam saya sudah niat puasa sebenarnya. Ya, ini tapi saya minum ini ya kan. Karena istri saya tadi malam juga nanyanya sudah, Mas, besok puasa lagi, udah gitu ya. Makanya saya hari ini kayaknya mau diajak pergi sama dia kayaknya ya. Jadi kalau yang wajib dengan sunnah itu kok ta'arud Pak, selalu dahulukan yang wajib. Kenapa perempuan nggak boleh puasa ketika ada suami di situ? Karena melayani suami hukumnya apa? Wajib. Sedangkan puasa hukumnya sunnah. Sayyidah Aisyah, saya ulangi Pak ya, Sayyidah Aisyah itu kalau ngodok puasa wajibnya, karena puasa wajib Ramadan itu kan biasanya perempuan bolong ya Bu ya, itu Sayyidah Aisyah itu kalau ngodok itu di bulan apa? Sya'ban. Besok bulan depannya sudah apa? Ramadan. Saking dekatnya, karena tadi sibuk melayani Rasul. Ya. Jadi kalau ibu-ibu suaminya udah tua, udah lemes, ya nggak apa-apa lah, puasa terus nggak apa-apa ya. Terus apalagi, dan bapak-bapak juga seperti itu. Pak, istrinya 4 setiap hari puasa, ini bahaya juga ya kan. Makanya harus tahu timbangan wajib dengan apa? Dengan sunnah. Jangan bapak karena seneng dengan sunnah meninggalkan yang wajib, nggak boleh. Ya, makanya kalau saya malam hari niat puasa udah sahur, siang hari bapak ngajak saya makan, Ustaz, ayo kita makan yuk.
di Hana Masa. Masya Allah. Siap, saya bilang gitu. Saya akan bilang siap. Biasa saja. Nah, ini aja satu ilmu saya ajarin. Kalau Bapak sudah terbiasa, perhatikan tadi ya. Contoh, sudah terbiasa 1 bulan Ayyamul Bid kan 3 hari ya. Bapak bisa mengganti puasa Ayyamul Bid pada hari yang lain. Itu bisa. Sunnah yang diistiqomahkan itu bisa dikodok. Saya ulangi ya, sunnah yang diistiqomahkan bisa dikodok. Tapi kalau gak diistiqomahkan gak usah dikodok. Jarang-jarang puasa sunnah sama mama, tiba-tiba hari Senin diajak makan bapak batalin, ya sudah hari Selasanya gak usah puasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah, ya sudah menjadi rutinitas kita puasa sunnah, fi manzilatil wajib, bahkan kita hampir di posisi wajib di puasa sunnah itu, ya karena saking seringnya kita melakukan, dan di hari itu kita nggak bisa melakukan, maka kita bisa melakukan di hari yang lain. Paham ya Pak ya? Jadi harus paham timbangan wajib dengan apa? Dengan sunnah. Idza ta'arada bainal wajib was sunnah kutimal wajib. Ketika terjadi apa? Ta'arud antara yang wajib dan sunnah, maka kita akan mendahulukan yang wajib. Udah siang Pak ya, mohon maaf ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.